محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'un Al-Ijma'iyah fil Ibadat. Dan sebelum kita lanjutkan, kita mengulangi hadis-hadis yang sudah kita pelajari kemarin dari hadis yang ke-6. Di situ dibahas tentang kesepakatan ulama bahwa sholat di kandang kambing adalah boleh. Menyelisih mereka pendapat yang syadz, Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat mengharuskan harus selamat dari kencingnya kambing. Sementara ijma' ulama menyebutkan tidak ada persyaratan tersebut sehingga persyaratan ini dianggap sebagai pendapat yang syadz. Kemudian hadis yang ketujuh tentang kesepakatan para ulama bahwa wanita yang haid tidak wajib atau tidak ada keharusan untuk mengganti sholat selama yang dia tinggalkan selama haidnya. Menyelisih mereka pendapat yang syadz dari Khawarij. Mereka tidak dianggap pendapatnya karena menyelisih ijma' para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Demikian juga karena menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang ke-8 tentang sepakat para ulama bahwa azan dikumandangkan dengan berdiri sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Bilal untuk berdiri, ya qum ya Bilal, berdirilah wahai Bilal untuk azan. Menyelisih mereka pendapat yang syadz dari Abu Thawr yang mengatakan bahwa muadzin boleh azan dengan duduk meskipun tanpa ilat atau tanpa sebab sama sekali. Ini pendapat seolah-olah tidak ada karena merupakan pendapat yang syadz, yang tidak mu'tabar, ya, tidak dianggap. Kemudian hadis yang ke-9 tentang bahwasanya para ulama sepakat salam satu kali dalam salat diperbolehkan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tahliluhat taslim, keluar dari salat dengan salam, tidak disebutkan salam 2 kali, maka yang wajib hanyalah 1 kali saja, dan itu juga pernah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah, demikian juga oleh sahabat-sahabat yang lain tentang salam 1 kali tersebut. Dan bahwasanya salam itu adalah syarat keluarnya seseorang dari salat. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, menyelisih mereka mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa salat bisa rampung, bisa selesai dengan apapun yang membatalkan salat, misalnya dengan buang angin dan sebagainya. Kalau tasyahudnya sudah selesai kemudian buang angin, maka salatnya sah menurut mazhab Hanafi. Tapi ini pendapat yang lemah sekali karena bertentangan dengan zahir sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tahliluhat taslim. Kemudian hadis yang ke-10 tentang sepakat para ulama bahwa ngomong di dalam salat menyebabkan salatnya batal. Dengan syarat omongan tersebut bukan termasuk dari tujuannya untuk memperbaiki suatu urusan dalam salat. Adapun kalau tujuannya untuk memperbaiki suatu urusan dalam salat, maka diperselisihkan oleh para ulama apakah hal itu membatalkan salat juga ataukah tidak. Dan pendapat yang dipilih oleh sebagian guru kita adalah tidak membatalkan salat selama hal itu betul-betul darurat untuk diucapkan, ya. Tapi ketika tidak darurat untuk diucapkan, tidak boleh diucapkan. Karena hukum asalnya salat tidak boleh berkata-kata kepada manusia. Kemudian hadis yang ke-11 tentang kesepakatan ulama bahwa apabila imam itu melakukan sujud sahwi, maka makmum wajib juga untuk sujud sahwi. Meskipun yang merasakan ragu-ragu hanyalah imam, tetapi makmumnya tetap wajib mengikuti sujud sahwi yang dilakukan oleh imam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imam liyutamma bih." Imam diadakan untuk diikuti. Karena itu hadis yang ditampilkan dalam buku ini tentang bahwa makmum harus mengikuti sujud sahwinya imam, ini meskipun hadisnya dhaif secara sanad, tetapi maknanya kuat atau sahih berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan, yaitu innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Inilah hadis-hadis yang sudah kita pelajari kemarin. Kita lanjutkan sekarang
Hadis yang ke-12. Al-haditsu tsani asyar. Hadis yang ke-12. La jumu'ata, tidak ada kewajiban Jum'atan 'alan nisa, bagi para wanita, ijma'an, secara kesepakatan ulama. Wa khilaful ijma', sementara menyelisih ijma' adalah syudzun, adalah satu pendapat yang syadz, yang menyimpang, wa dhalalun, dan satu kesesatan, ya. Kenapa disebut kesesatan? Ya karena wa madza ba'dal haqqi illa dhalal. Setelah kebenaran berarti kesesatan, dan kebenaran ijma' itu sudah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang sudah ditulis di dalam muqaddimahnya buku ini. Baik, sekarang apa dalilnya yang mendasari para ulama mengatakan wanita tidak wajib Jumatan? Dalilnya adalah an Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-jumu'atu, Jumatan itu haqqun wajibun, adalah suatu hak yang wajib, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim, fi jama'atin, secara berjamaah. Illa arba'atan, kecuali 4 orang yang tidak wajib Jumatan. 1 mamlukun, budak. 2 imra'atun, wanita. 3 sobiyun, anak kecil. 4 maridun, orang yang sakit. Rawahu Abu Dawud wa qala lam yasma' Tariqun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Dawud meriwayatkannya dan dia mengatakan Tariq tidak mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik hadis ini maupun hadis-hadis yang lain. Artinya dia tidak pernah mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi perkataan Abu Dawud ini dibantah atau terbantah dengan perkataan Imam Nawawi. Qala an-Nawawi wa hadza ghairu qadih fi sihhatih. Ini tidak merusak kesahihan hadis ini, tidak menyebabkan cacatnya kesahihan hadis ini. Fa innahu, karena sesungguhnya hadis ini yakunu mursal sahabiyyin, dia itu hadis mursalnya seorang sahabat, wa huwa hujjah, dan hadis mursalnya sahabat itu dapat dijadikan dalil. Wal hadis, dan hadis ini ala syarti syaikhain, memenuhi syarat 2 syekh, yaitu Bukhari dan Muslim. Artinya rawi-rawinya adalah rawi-rawi hadis sahih atau rawi-rawi yang thiqah. Jadi dari hadis ini kita ketahui bahwa ada 4 orang yang tidak wajib Jumatan. Yang pertama adalah budak. Karena budak ini tidak memiliki dirinya sendiri, tetapi dirinya atau badannya itu dimiliki oleh majikannya. Dengan bukti dia boleh dijual oleh majikannya, maka dia tidak memiliki dirinya sendiri. Karena itu dia tidak wajib Jumatan, karena dia harus berkhidmat kepada majikannya. Demikian juga seorang wanita tidak wajib Jumatan, dan ini sangat pas dengan kondisi wanita. Seringkali wanita suatu kondisi di mana dia tidak bisa meninggalkan rumahnya, mungkin karena anaknya yang banyak, masih kecil-kecil, sementara suaminya kalau sudah pergi ke masjid, maka dia harus berada di rumah untuk merawat anak-anaknya yang masih kecil tersebut. Nah, ini kondisi yang sangat pas dengan kondisi wanita, maka hukum ini sangat tepat sekali dengan kondisi para wanita yang kita temui di lapangan. Kemudian sobiyun, anak kecil, meskipun dia sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan yang baik dengan yang buruk, sudah bisa mandiri. Demikian juga sudah murahik. Murahik itu sudah nyaris balik, ya. Misalnya balik usia 15 tahun. Nah, ini sudah usia 14 tahun, sudah nyaris sekali balik. Ya, dia tetap saja tidak wajib Jumatan karena belum mukallaf. Kemudian maridun, orang yang sakit, yaitu yang terkena madarat apabila dia tetap nekat untuk Jumatan. Nah, 4 orang yang tidak wajib ini, tidak wajib Jumatan ini seandainya hadir Jumatan bagaimana? Tidak ada masalah. Salat Jumatnya sah. Jadi wanita datang ke Jumatan, salat Jumatannya sah. Dia tidak ada kewajiban lagi untuk salat yang lainnya sebagai pengganti dari Jumatan tersebut. Tapi memang secara jujur hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Abu Dawud misalnya mencacat hadis ini dengan mengatakan Tariq tidak pernah mendengar hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pendapat yang mengatakan hadis ini sahih atau bisa diterima berhujjah bahwasanya meskipun Tariq tidak mendengar hadis dari Nabi, tetapi dia seorang sahabi, maka jatuhnya derajatnya sebagai hadis mursal sahabi. Dan hadis mursal sahabi tidak ada masalah, boleh diterima. Pendapat yang pertama tadi menolak alasan ini. Mereka mengatakan mursal sahabi bisa diterima dengan syarat secara umum dia mendengar hadis dari Nabi.
Misalnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, secara umum dia mendengar hadis dari Nabi. Karena dia 4 tahun bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi wafat. Abu Hurairah masuk Islam pada tahun Khaybar, tahun 7 Hijriah. Nah, dari tahun 7 Hijriah sampai tahun 11 Hijriah, dia bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama 4 tahun. Maka dia secara umum mendengar hadis dari Nabi. Nah, kalau suatu saat dia meriwayatkan hadis yang dia tidak dengar dari Nabi, tetapi dia mendengarnya dari sahabat yang lain, tetapi kemudian dia meriwayatkannya langsung dari Nabi tanpa menyebutkan sumber yang kedua, yaitu yang perantara darinya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tidak dia sebutkan, hadis tersebut tetap diterima karena secara umum Abu Hurairah mendengar hadis dari Nabi. Tapi kalau Tariq ini secara umum tidak mendengar hadis dari Nabi sama sekali. Karena dia masih kecil ya. Masih kecil sehingga ketika Nabi wafat, dia hanya pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belum pernah hadir di majelisnya Nabi, tidak pernah mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang seperti ini tidak diterima hadis mursalnya menurut pendapat yang pertama tadi. Karena itu anggaplah hadis ini tidak sahih, anggaplah ya. Kalau saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan hadis ini sahih. Anggaplah tidak sahih. Baik, anggaplah tidak sahih, tetapi sudah cukup bagi kita ijma' para ulama. Nah, maka di sini ditampilkan ijma'nya. Waqala Ibnul Mundhir rahimahullah, wa ajma'u, para ulama sepakat ala an la jumu'ata, bahwasanya tidak ada kewajiban jum'atan ala nisa'i, atas para wanita. Wa ajma'u, dan mereka sepakat juga ala annahunna, bahwasanya para wanita itu in hadarnal imam, apabila menghadiri imam, yaitu salat Jumat, fasallaina ma'ahu, lalu mereka salat Jumat bersama imam, anna dzalika yujzi'u anhun, bahwasanya hal itu sah untuk mereka. Sudah menggugurkan apa? Kewajiban salat Jumat atau kewajiban salat siang pada hari Jumat tersebut. Nah, maka anggaplah hadis itu seolah-olah tidak ada karena dhaif. Maka kita mempunyai dalil yang kedua, yaitu dalil ijma' para ulama. Nah, maka muncul pertanyaan, pendapat yang mengatakan bahwa wajib Jumatan untuk para wanita, itu pendapat sumbernya dari mana? Saya sampai hari ini belum mengetahui sumbernya dari ulama madhab yang mana, saya nggak ngerti. Dari ulama-ulama zaman dulu ya. Kalau pendapat itu muncul zaman sekarang, maka itu berarti sesuatu yang muhdats, sesuatu yang baru yang belum ada contohnya dari ulama-ulama sebelum kita. Dan mereka yang mengatakan bahwa Jumatan wajib bagi perempuan, itu dasarnya adalah satu saja, yaitu surah Al-Jum'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, kalau dikumandangkan azan untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah menuju zikrullah, yaitu menuju salat Jumat, mendengarkan khutbah yang merupakan zikrullah. Nah, ini dasarnya dari kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata-kata alladzina amanu ini mencakup laki-laki dan perempuan. Itu saja dasarnya. Tidak ada satupun hadis yang sahih yang mengatakan wanita juga wajib Jumatan. Tidak ada. Nah, kalau memang dalilnya adalah ayat ini, maka saya ingin tahu tafsir mana yang menunjukkan hal tersebut. Dan sampai hari ini saya belum menemukan tafsir satupun yang mengatakan ayat ini dalil wanita wajib untuk Jumatan. Anggaplah ada pendapat tersebut, itu berarti pendapat dari madhab zahiri, madhab yang memahami dalil sesuai zahirnya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, zahirnya mencakup laki perempuan. Tapi ternyata di sini madhab zahiri pun tidak mengatakan seperti itu. Sudah saya buka kitab Ibnu Hazm yang berjudul Al-Muhalla. Ini adalah kitab rujukan satu-satunya madhab zahiri. Mereka ternyata mengatakan bahwa Jumatan tidak wajib atas para wanita. Nah, maka ringkasnya, pendapat yang mengatakan wanita wajib Jumatan, ini pendapat yang saya dapati adalah pendapat baru, belum pernah ada sebelumnya dari ulama-ulama kita yang terdahulu. Maka pendapat ini sungguh sangat lemah. Pertama, karena menyelisih ijma' para ulama. Yang kedua, karena pendapat tersebut baru, belum ada contohnya dari ulama terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan hadis yang ke-13. Al-haditsus tsalits asyar. Man lam yahduril jum'ata, siapa yang tidak hadir Jumatan, shalla arba'an, maka dia salatnya 4 rakaat. Jadi pengganti Jumatan adalah apa? 4 rakaat. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala,
Man adraka, barang siapa yang mendapati minal jum'ah, dari Jum'atan, rak'atan, satu rakaat, falyudhif, maka hendaklah dia menambahkan ilaiha, pada satu rakaat tadi, ukhra, rakaat yang lain. Jadi nambah satu lagi maksudnya. Wa man fatathu rak'atan, barang siapa yang melewatinya dua rakaat, maksudnya dia terlambat dua rakaat, falyusalli arba'an, maka hendaklah dia salat 4 rakaat. Rawahu Tabarani fil Kabiri, diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jam Kabir, wa isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Qalahul Haythami, demikian dikatakan oleh Haythami dalam kitab Majma' Zawaid. Jadi orang yang berada pada hari Jumat itu ada 3 kondisi atau 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia hadir Jumatan dan dia mendapati 1 rakaat atau lebih, maka dia sudah mendapatkan Jumatan tersebut. Sehingga kalau dia mendapati 1 rakaat, berarti tinggal nambah 1. Kalau dia mendapati 2 rakaat, berarti sudah selesai tugas dia Jumatan pada hari tersebut. Kemungkinan yang kedua, dia datang kepada Jumatan, tetapi dia terlambat 2 rakaat. Misalnya datang pada Jumatan, imamnya sudah i'tidal pada rakaat yang kedua. Nah, maka berarti dia tidak mendapati rakaat tersebut. Maka dia sholatnya bukan 2 rakaat, tapi sholatnya 4 rakaat. Beda lagi kalau dia datang ke Jumatan, mendapati imam sedang ruku pada rakaat yang kedua. Nah, maka di sini diperselisihkan ulama, apakah dia mendapati 1 rakaat atau tidak. Karena para ulama berselisih pendapat, orang yang mendapati rukuk bersama imam, apakah rakaat tersebut terlambat ataukah tidak. Dan ini sudah kita bahas pada kitab yang lalu, dan yang kita pilih adalah bahwasanya sebagaimana pendapat mayoritas salaf, bahwa orang tersebut mendapati rakaat tersebut, ya. Dan ini pendapat mayoritas ulama salaf rahimahumullahu ta'ala. Kemungkinan yang ketiga, orang tidak hadir Jumatan. Orang yang tidak hadir Jumatan, ini dibagi 2 juga. Kalau dia tidak hadir Jumatan, kemudian sholat sendiri di rumah, maka sholatnya berarti 4 rakaat. Saya tidak mengetahui perselisihan pendapat ulama dalam hal ini. Ya. Saya ulangi lagi ya, saya tidak mengetahui perselisihan pendapat ulama dalam hal ini. Bahwasanya orang yang tidak hadir Jumatan dan dia sholat sendiri di rumah, maka sholatnya adalah 4 rakaat. Kemungkinan yang kedua, orangnya sholat di rumah tetapi dia mengadakan jamaah. Misalnya ada 4 perempuan dalam satu rumah. Mereka tidak hadir Jumatan, tapi mereka sholat berjamaah di rumah. Nah, di sini diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mayoritas, ya mereka sholatnya zuhur, karena mereka sholatnya bukan sholat Jumat. Meskipun mereka berjamaah, ya. Tapi karena tidak Jumatan, buktinya mereka tidak mengadakan khutbah Jumat. Padahal Jumatan itu adalah sholat yang kemudian ada disertai dengan 2 khutbah. Dan itu merupakan syarat sah Jumat. Kalau tanpa khutbah berarti bukan Jumatan. Nah, sementara itu, mazhab Zahiri berpendapat kalau sholatnya berjamaah, meskipun tidak ada khutbahnya, maka sholatnya adalah 2 rakaat. Baik, ini 3 kondisi kemungkinan orang yang melakukan sholat siang hari pada hari Jumat. Kemudian yang berkaitan dengan ijma', qala Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala, wa ajma'u, para ulama sepakat, ala anna, bahwasanya, man fatathul jum'ah, orang yang terlewati Jumatan, terlambat Jumatan, minal muqimin, di antara orang-orang yang muqim, ayyusallu arba'a, mereka sholatnya 4 rakaat. Ini khusus bagi orang yang mukim saja, ya. Adapun kalau orang yang tidak mukim alias dia musafir, maka di sini diperselisihkan oleh para ulama apakah musafir wajib Jumatan ataukah tidak. Perselisihannya pada apakah wajib ataukah tidak orang yang safar untuk Jumatan. Pendapat yang pertama mengatakan musafir tetap wajib Jumatan apabila mendengar adzan Jumat. Pendapat yang kedua mengatakan musafir tidak wajib Jumatan meskipun mendengar adzan Jumat. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-14. Al-hadithur rabi' asyar, sihhatu imamatil a'ma. Sahnya diimami oleh orang yang buta, atau sahnya orang yang buta menjadi imam. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam istakhlafa. Beliau menjadikan khalifah, menjadikan pengganti
Ibnu Ummi Maktumin, Abdullah bin Ummi Maktum, mengganti untuk apa? Ya ummun nas, untuk mengimami para manusia, yaitu dalam salat jamaah. Wa huwa a'ma, sementara dia adalah buta. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Hadis ini menunjukkan bolehnya orang buta menjadi imam. Sebagaimana bolehnya orang buta untuk menjadi muadzin, ya. Jadi dalam salat kan ada azan, ada imam. Nah, azan dan imam ini posisi yang boleh diduduki oleh seorang yang buta. Karena ternyata Ibnu Ummi Maktum ini beliau selain pernah menggantikan posisi menjadi imam ketika Nabi sedang perang, dan ini terjadi 2 kali, maka beliau juga menjadi posisinya menjadi seorang muadzin, diangkat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi muadzin di kota Madinah bersama Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Baik, kita ambil beberapa faedah, ya. Faedah yang pertama, istakhlafa, Nabi menjadikan Ibnu Ummi Maktum mengimami manusia. Ini menunjukkan bolehnya orang buta menjadi imam. Tetapi yang dimaksud imam di sini adalah imam salat, bukan imam a'zam, bukan Amirul Mukminin. Maka imamah itu ada 2 macam, ada imam kecil yaitu imam salat, ada imam a'zam, imam besar, yaitu pemimpin seluruh kaum muslimin yang disebut khalifah atau disebut juga sebagai Amirul Mukminin. Untuk menjadi imam tidak ada persyaratan tidak buta, ya. Jadi boleh buta, nggak ada masalah untuk menjadi imam salat. Adapun untuk menjadi Amirul Mukminin, maka salah satu syaratnya adalah harus selamat anggota tubuhnya, ya, dari panca inderanya, ya. Jadi salamatul hawas, panca inderanya semuanya apa? Semuanya selamat. Maka kalau dia buta tidak berhak untuk menjadi Amirul Mukminin. Adapun kalau anggota tubuhnya yang cacat tidak ada masalah. Misalnya dia pincang kakinya atau dia tangannya hanya satu, sudah putus satunya lagi, tidak ada masalah untuk menjadi Amirul Mukminin. Kenapa seperti itu? Karena kalau dia buta, ini akan melemahkan dia sebagai khalifah. Sementara khalifah ini sangat mengurusi banyak hal di mana dia memerlukan kepada panca indera tersebut, sehingga harus disyaratkan selamat dalam masalah itu. Faedah kedua, Abdullah ibnu Ummi Maktum ini namanya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan Abdullah dan itu yang terkenal. Ada juga yang mengatakan Amr bin Ummi Maktum, dan ini yang dipilih oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, ya, Abdullah atau Amr. Kemudian Ummi Maktum ini adalah ibunya. Sehingga ini menunjukkan bolehnya seseorang dinisbatkan kepada ibunya dengan syarat dia tidak marah. Karena sebagian orang itu kalau dinisbatkan kepada ibunya marah, dianggap itu meremehkan, ya. Atau dianggap dia apa? Tidak punya bapak, sehingga nisbatnya kepada ibunya. Sebagaimana Nabi Isa dikatakan Isa ibnu Maryam karena memang tidak punya bapak. Nah, maka seperti misalnya Al-Imam Ibnu Ulayyah, itu ibunya. Dia kalau disebut ya Ibnu Ulayyah, dipanggil Ibnu Ulayyah, dia marah-marah, ya. Dia tidak terima. Nah, kalau tidak terima tidak boleh. Tetapi kalau dia tidak masalah, sebagaimana Ibnu Ummi Maktum ini, maka dinisbatkan kepada ibunya, tidak apa-apa. Kemudian kita baca ijma'nya. Qala Ibnul Munzir rahimahullah, wa ajma'u, para ulama sepakat, ala anna, bahwasanya imamatul a'ma, pengimaman dari orang yang buta, ka imamati sahih, itu seperti pengimaman dari orang yang sehat, yaitu yang tidak buta maksudnya. Wa mana'a min dzalik, dan mencegah dari hal tersebut, Anas bin Malikin wa Ibnu Abbasin riwayatan tsaniyatan. Jadi ada 2 sahabat Nabi yang menolak atau melarang, ya. Yang pertama adalah Anas bin Malik, yang kedua adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, Ibnu Abbas ini ada 2 riwayat dari beliau. Riwayat pertama sama dengan mayoritas ulama, bahwasanya beliau membolehkan orang buta menjadi imam. Riwayat kedua tidak membolehkan. Maka kalau ada 2 riwayat seperti ini, biasanya yang dikuatkan adalah pendapat yang tidak bertentangan dengan mayoritas para ulama. Sehingga anggap saja ini yang menyelisih hanya 1 orang, yaitu Anas bin Malik rahimahullahu taala radhiyallahu anhu, karena Ibnu Abbas ada 2 riwayat dari beliau. Nah, maka pendapat Anas bin Malik di sini dianggap sebagai pendapat yang syadz. Jadi ijma'nya tidak rusak, ya. Jadi sudah saya ulang-ulangi sejak awal bahwasanya masalah ijma'
atau masalah khilaf, ini kita kembalinya merujuknya kepada ulama-ulama ahli ijma' yang dikenal sebagai ulama-ulama ahli ijma' yang mereka banyak bicara tentang masalah-masalah ijma', sebagaimana Al-Imam Ibnul Munzir, dia punya kitab Al-Awsat, dia punya kitab Al-Ijma', dan kitab-kitab yang lain yang sering membahas masalah ijma'. Demikian juga Al-Imam Ibnu Abdul Bar memiliki kitab Tamhid, kitab Al-Istidhkar, di mana beliau banyak menyebutkan di situ masalah-masalah ijma'. Nah, kita merujuknya kepada ulama ahli ijma'. Adapun kalau ada pendapat satu dua yang menyempal dari ijma' itu dianggap sebagai pendapat yang syadz, seolah-olah tidak ada pendapat tersebut. Ini yang dijelaskan oleh guru kami Syekh Khalid Bahumid rahimahullahu taala. Meskipun saya jujur, masalah ini tetap aja saja pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Tapi inilah yang saya yakini sebagai kebenaran, bahwasanya masalah-masalah ijma' kita rujuk kepada ulama-ulama ahli ijma'. Apa yang mereka katakan sebagai ijma' adalah ijma', meskipun ada satu dua pendapat yang menyempal darinya, itu dianggap pendapat yang syadz, yang tidak merusak ijma' yang sudah ada. Kita lanjutkan hadis yang ke-15, al-haditsul khamis asyar, yaqsurus salah, mengqasar salat. Idza kharaja, apabila sudah keluar minal qaryah, dari desa di mana kita tinggal. Artinya kalau belum keluar dari tempat kita tinggal, tidak boleh kita mengqasar salat. Berbeda dengan orang yang iftar ya. Dia di bulan Ramadan mau safar. Nah, sebelum keluar dari rumahnya, boleh nggak dia iftar dulu, yaitu dia makan dulu. Di sini diperselisihkan oleh para ulama. Tetapi kalau sebelum berangkat safar dia qasar di rumah, nah di sini tidak ada perselisihan para ulama bahwa hal itu tidak boleh ya. Karena dia belum kharaja minal qaryah, belum keluar dari desa di mana dia tinggal. Dalilnya apa? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, "Shallaitu dhuhra, aku salat zuhur ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil Madinah, di kota Madinah, arba'an, 4 rakaat. Wa bidzil Hulaifah, dan di Dzul Hulaifah, ini sudah keluar dari kota Madinah, maka salatnya beliau rakaatain, sudah 2 rakaat, yaitu diqasar. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Bukhari, wa tarjama alaih, dan dia memberikan judul atas hadis ini biqaulihi, dengan perkataan beliau, babu yaqsuru, bab tentang mengqasar idza kharaja min maudhi'ih, apabila sudah keluar dari tempatnya, yaitu dari desa di mana dia tinggal. Nah, maka hadis ini menunjukkan bahwa kalau dia masih berada di desa di mana dia tinggal, belum lepas dari area desa tadi ya, masih berada di tengah-tengah rumah-rumah perkampungan yang dia tinggal di situ, maka dia masih belum boleh qasar. Nah, begitu sudah lepas dari area rumah-rumah perkampungan tersebut, sudah masuk area lain ya, perkampungan yang lain atau desa yang lain, maka barulah dia boleh untuk mengqasar salatnya. Itulah pemahaman yang tepat untuk hadis ini. Karena sebagian orang ada yang salah paham ya. Dikira bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau berada di Madinah salatnya 4, kalau safar menuju Dzul Hulaifah salatnya 2 rakaat. Ini salah paham. Jadi hadis ini tidak bicara tentang jarak tempuh qasar salat, tidak sama sekali. Makanya Imam Bukhari tidak membuat judul bab masafatil qasar, tidak ya. Bab jarak tempuh qasar berapa kilo, tidak. Karena kota Madinah dengan Dzul Hulaifah sangat dekat. Saya sudah tanya kepada Mbah Google, kata Mbah Google, Madinah dengan Dzul Hulaifah itu jaraknya 8 kilo. Nah, saya nggak ngerti tepatnya ya, karena belum pernah mencoba sendiri, tapi memang sangat dekat antara Masjid Nabawi dengan Dzul Hulaifah. Nah, kira-kira 10 menit dengan mobil, kemudian jarak tempuhnya adalah 8 kilo tadi. Maka hadis ini fikihnya adalah kapan boleh mengqasar apabila dia melakukan safar. Maka jawabnya adalah kalau sudah keluar dari tempat di mana tinggal. Nabi tinggal di kota Madinah. Nah, kita sudah lepas dari Madinah, masuk Dzul Hulaifah, berarti sudah masuk area kota lain, nah, maka disitulah boleh untuk mengqasar salatnya. Nah, maka di sini ijma'nya apa? Wa qala Ibnul Munzir rahimahullah, wa ajma'u, para ulama ijma' sepakat ala anna, bahwasanya lilladzi, bagi orang yang yuridu safar, menghendaki safar,
Ayyaqsura shalah, boleh mengqasar salat. Idza kharaja, apabila sudah keluar, an jami'il buyut, dari seluruh rumah-rumah, minal qaryati allati kharaja minha, dari desa yang dia keluar darinya. Nah, biasanya satu desa ke desa yang lain kan ada jedanya ya. Ini di sini ada rumah-rumah perkampungan, suatu perkampungan, kemudian dipisah dengan sawah atau dipisah dengan sungai atau dipisah dengan area kosong, ya, baru kemudian ada perkampungan lain, rumah-rumah yang lain. Nah, seperti itu maksudnya. Adapun kalau perkampungannya sangat padat ya, tidak ada jeda antara satu kampung dengan kampung yang lain, satu desa dengan desa yang lain, semuanya sudah penuh dengan perumahan, sehingga satu desa dengan desa berikutnya itu rumahnya bersambung, eh, bahkan mungkin temboknya dengan tembok perkampungan sebelahnya adalah bertemu, ya mungkin seperti itu. Maka ini tidak mengubah hukum. Yang penting dia sudah keluar dari tempat di mana desa dia tinggal, diperkirakan saja seperti kota Madinah, kemudian ada kota lain, nah sekitar itu, maka berarti sudah dianggap keluar dari tempat di mana dia tinggal. Hadis berikutnya al-haditsus sadis asyar, hadis yang ke-16. Auratul musalli, auratnya orang yang salat. An Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yaqbalullah, Allah tidak menerima salata haidin, salatnya wanita yang sudah balik, illa bi khimarin, kecuali dengan jilbab atau kerudung. Rawahul khamsatu, diriwayatkan oleh Imam 5, illa Nasa'i, kecuali Imam Nasa'i, wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan Ibnu Khuzaimah. Qala Ibnu Mundzir rahimahullah, wa ajma'u, ulama sepakat, ala anna rajul, bahwasanya seorang laki-laki, mimma yajibu alaihi satruhu, dari apa yang wajib dia untuk menutupinya, fi sholati, di dalam salat, adalah al-qubul wad dubur, kubulnya dan duburnya. Jadi kemaluannya dan duburnya. Jadi laki-laki dari tubuhnya ini yang disepakati ulama wajib ditutupi ketika salat adalah kubul sama dubur. Alias selain itu diperselisihkan oleh para ulama. Ini. Kalau pendapat mayoritas ulama, aurat laki-laki ketika salat adalah antara pusar sampai dengan lutut. Maka tidak boleh seseorang salat, mohon maaf, hanya dengan celana pendek saja yang tidak menutupi pahanya dan tidak menutupi area bagian bawah dari pusarnya. Ya, tidak sah salatnya. Tapi ada sebagian kecil ulama berpendapat sah salatnya. Mazhab Zahiri, saya ingat saya, yang mengatakan bahwa selama kubulnya dan duburnya sudah tertutupi, maka dia sudah boleh untuk salat, artinya salatnya sudah sah. Ya. Jadi pakai celana kolor yang cekak sekali, yang pahanya terlihat dan bawah pusarnya terlihat, sah bagi mereka. Nah, adapun bagi mayoritas ulama tidak sah salat seperti itu. Ini yang berkaitan dengan ijma ya. Nah, adapun hadisnya ini tidak berkaitan dengan masalah ini, karena memang masalah-masalah ijma ini kita tampilkan hadisnya yang berkaitan saja, tidak harus sebagai dalil dari masalah ijma tersebut. Nah, kalau yang hadisnya ini berbicara tentang seorang wanita. Wanita sudah balik, sholat tanpa penutup kerudung, tidak sah. Kenapa? Tidak menutup aurat. Sama dengan tadi ya, laki-laki tidak menutup kubul dan duburnya, sholat, dia tidak sah. Kenapa? Tidak menutup aurat yang disepakati oleh para ulama sebagai aurat bagi orang yang sholat. Kita ambil beberapa faedah. Kata-kata layak belullah, Allah tidak menerima, itu maksudnya sholatnya tidak sah, sehingga harus diulang. Yang dimaksud haidin, wanita yang haid, itu maksudnya wanita yang sudah balik. Wanita yang balik disebut wanita haid. Kenapa? Karena haid adalah tanda balik. Tanda balik ada 4. Yang 3 adalah tanda balik untuk laki dan perempuan. Tambah 1 lagi, tanda balik untuk perempuan saja, yaitu haid. Nah, adapun ketiga yang merupakan tanda balik laki perempuan, yang pertama adalah mimpi basah. Meskipun mimpi basah ini jarang dialami oleh perempuan, tapi seandainya mengalami, maka itu tanda balik. Yang kedua adalah usia 15 tahun. Tapi memang ini diperselisihkan ulama ya. Kita pakainya mazhab Syafi'i, yaitu 15 tahun, baik laki maupun perempuan sama saja. Itu berarti sudah balik. Kemudian yang ketiga, tumbuh bulu kemaluan. Meskipun ini juga diperselisihkan lagi oleh para ulama. Sebagian mengatakan muncul tumbuh jenggot. Ya. Tapi itu pendapat yang lemah. Pendapat yang dipakai mayoritas adalah munculnya bulu kemaluan.
Maka salah satu dari 4 ini kalau sudah terjadi pada wanita, atau salah satu dari 3 itu kalau terjadi pada laki-laki, berarti dia sudah balik sehingga dia sudah mukallaf. Nah, kalau sudah mukallaf, maka salatnya harus menutupi auratnya, maka harus bikhimar. Khimar itu sesuatu yang menutupi kepala. Jadi bahasa kita ya kerudung. Maka khimar itu berbeda dengan jilbab. Kalau jilbab ini mempunyai dua makna. Makna yang pertama, jilbab adalah sama dengan khimar, yaitu penutup kepala. Dan itu yang dipakai di istilah orang Indonesia. Orang Indonesia mengatakan jilbab, maksudnya apa? Penutup kepala, kerudung. Kemudian makna yang kedua jilbab, dan itu yang dipakai di dalam Al-Quran, jilbab itu adalah baju kurung, baju yang menutupi seluruh tubuhnya, dari atas, dari kepala, sampai dengan kaki, sampai dengan bawah. Kita temukan dalam ayat Al-Quran istilah jilbab itu. Jalabibihin. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-59. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, katakan kepada istrimu, kepada anak perempuanmu, kepada wanita-wanita mukminin, hendaklah mereka menjulurkan atas diri mereka jilbab-jilbab mereka. Jadi tidak hanya menutupi kepala saja, tapi dijulurkan sampai ke area dada sampai ke bawah. Maka jilbab itu baju kurung atau baju yang menutupi seluruh tubuh. Adapun jilbab dengan makna lain adalah tadi ya kerudung. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, al-haditsus sabi' asyar, hadis yang ke-17. Ra'sul amah, kepala wanita, budak wanita, laisa aurah, bukanlah merupakan aurat. Jadi budak tidak wajib jilbaban, tidak wajib apa? Kerudungan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya wanita, idza balagatil mahidha, apabila sudah mencapai haid, maksudnya sudah mencapai balik, lam yasluh, tidak pantas, maksudnya haram, ayyura minha, bahwasanya terlihat dari wanita tersebut, syai'un, sesuatu dari tubuhnya, illa hadha wa hadha, kecuali ini dan ini, wa asyara, dan Nabi menunjuk, ila wajhih, kepada wajah, wa kaffaihi, dan kedua telapak tangan, baik itu telapak dalam maupun telapak luar, ya, semuanya bukan aurat bagi para wanita. Hadis riwayat Abu Dawud, dan dia mengatakan hadza mursal. Hadis ini mursal, maksudnya munqati', sanadnya terputus, karena Khalid bin Turaik perawinya lam yudrik, belum bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi meskipun demikian, wa hassanahul Albani, hadis ini disahihkan atau dihasankan oleh Al-Albani karena dikuatkan oleh jalur yang lain, sehingga hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah bahwasanya wanita kalau sudah balik, maka seluruh tubuhnya adalah aurat selain dua. Pertama wajah, yang kedua telapak tangan. Maka telapak kaki termasuk aurat bagi para wanita. Telapak kaki, ya, meskipun banyak di Indonesia ini, yang mereka wanita-wanita muslimah, pakai jilbab, pakai kerudung, tetapi tidak menutupi kaki mereka. Nah, itu karena ketidakpahaman terhadap agama mereka. Kalau paham terhadap agama, pasti akan ngerti bahwasanya telapak kaki wanita adalah aurat, ya, sehingga tidak boleh ditampakkan kecuali kepada mahramnya, karena Nabi mengatakan lam yasluh, tidak pantas alias tidak halal. Jadi ada 3 istilah maknanya sama. Lam yasluh, tidak pantas. La yambaghi, tidak pantas. La yahillu, tidak halal. Ini semuanya dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan makna yang sama, yaitu haram. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, ya Asma, wahai Asma. Asma ini kakaknya Aisyah. Bapaknya sama, ibunya beda. Ya, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, ibunya berbeda. Kalau Asma ini ibunya kafir. Sementara Aisyah ibunya muslimah, Ummu Ruman radhiyallahu anha. Asma lebih tua 10 tahun daripada Aisyah. Maka ketika Nabi wafat, Aisyah usianya 18 tahun, Asma ini usianya 28 tahun. Nah, kasusnya kenapa Nabi memanggil Asma? Karena waktu itu Nabi masuk ke rumah, di situ ada Asma. Asma ternyata memakai baju yang tipis, maka ditegur oleh Nabi sambil Nabi berpaling tidak mau melihat. Beliau mengatakan, wahai Asma, kamu sudah balik. Wanita balik itu tidak pantas tampak tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, Asma itu memakai baju sebenarnya, tetapi bajunya tipis. Karena tipis maka bagian dalam dari tubuhnya masih terlihat.
Karena itu para ulama katakan syarat wanita memakai baju yang syar'i itu adalah pertama, dia tidak boleh tipis. Karena tipis berarti menampakkan bagian dalam dari apa namanya? Bagian dalam dari tubuhnya ya. Jadi dia berbaju tapi bagian dalam masih terlihat. Berarti seolah-olah tidak berbaju. Yang kedua, tidak boleh sempit. Karena kalau sempit dia menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Seolah-olah dia tidak pakai baju. Syarat yang ketiga, harus menutupi seluruh auratnya. Kalau hanya menutupi sebagian auratnya, belum syar'i namanya. Ya. Misalnya pakai baju sampai panjangnya sampai betis saja, nah, betisnya masih terlihat, dia keluar rumah. Nah, ini tidak boleh, tidak syar'i baju seperti ini. Kemudian yang keempat, bahwasanya baju tersebut laisa zinatan fi nafsiha, bukan merupakan perhiasan dahsyat, zatnya bukan merupakan perhiasan dahsyat sendiri. Karena kalau dia merupakan suatu perhiasan dahsyat sendiri, sehingga setiap orang kalau dilewati oleh wanita yang memakai baju tersebut akan menoleh semuanya, maka ini menarik perhatian sehingga tidak boleh wanita untuk memakai pakaian tersebut. Jadi warna-warni silahkan, tetapi bukan sesuatu yang sangat menarik, yang merupakan perhiasan yang dahsyat, yang menarik perhatian setiap orang. Ya. Itu tidak memenuhi syarat sebagai baju yang syar'i. Demikian dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala dalam masalah ini. Adapun ijma'nya, qala Ibnul Mundhir rahimahullah, wa ajma'u, ulama sepakat ala an laisa, bahwasanya tidak wajib alal amah, bagi wanita, budak wanita, an tughatiya ra'saha, untuk menutupi kepalanya. Jadi budak-budak wanita keluar dari rumah tanpa jilbab, tanpa kerudung, silahkan, nggak ada masalah. Bahkan Sayyidina Umar diriwayatkan bahwa beliau memukul atau memarahi para wanita-wanita, budak wanita yang mereka pakai kerudung. Kenapa? Karena supaya tidak dikira dia sebagai seorang merdeka. Karena kalau dikira sebagai seorang merdeka, kemudian ada orang melamarnya, ternyata tertipu dia hanyalah seorang budak. Maka untuk membedakan mana budak, mana merdeka, oleh Sayyidina Umar, budak-budak disuruh lepas kerudungnya, ya, supaya apa? Mereka diketahui sebagai budak. Wa faradal Hasan, dan bersendiri Imam Hasan Al-Basri, fa'aujaba dzalika, dia mewajibkan kerudungan alaiha, atas budak wanita. Nah, pendapat seperti ini pendapat yang syadz, sehingga seolah-olah tidak ada dan tidak merusak ijma' yang sudah ditetapkan oleh para ulama ahli ijma'. Inilah pendapat yang terpakai dalam masalah ijma' ini, karena segala sesuatu memang hendaklah dikembalikan kepada pakarnya masing-masing. Masalah ijma' kembalikan kepada ulama pakar ijma'. Sehingga kalau ulama pakar ijma' sudah mengatakan di sini ada ijma', ya kita terima. Memang tidak semua kata-kata ini ijma' itu benar, betul ya. Tapi kalau yang bicara adalah pakarnya, ahli ijma' yang ngomong, maka perkataannya diterima. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ulama kalau kalian tidak tahu. Jadi segala permasalahan dikembalikan kepada pakarnya masing-masing, kepada ahlinya. Dalam keseharian kita juga pasti seperti itu. Kita sakit, datangnya kemana? Pasti ke dokter, bukan ke tukang las dan sebagainya. Maka segala sesuatu dikembalikan kepada pakarnya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita sampaikan. Kalau benar, maka dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah, maka astaghfirullahal azim li wa lakum. Baik, sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan, dipersilahkan ya. Kenapa dalam masalah adzan qa'iman yang dituliskan justru athar tentang adzan dengan suara datar? Padahal hadis perintah adzan dengan berdiri juga ada. Ya. Baik, ini pertanyaan kritis ya, dan mungkin penanya ini membutuhkan kepada hadis tentang adzan berdiri. Ini satu pertanyaan yang bagus ya. Tapi ini sengaja memang saya tampilkan hadis tentang adzan tidak dilakukan, itu karena supaya terbahas juga masalah adzan tidak dilakukan. Karena banyaknya wabah adzan melaku di masyarakat kita sekarang ini, bahkan ini mewabah kemana-mana, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara Arab. Mereka sudah jadi kebiasaan adanya lagu. Seolah-olah mereka tidak pernah membaca sama sekali perkataan para fuqaha bahwasanya adzan lagu itu adalah sesuatu yang makruh dan tidak sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi dalam penjelasan sudah saya tampilkan hadis tentang perintah untuk berdiri tersebut dan itu sudah mencukupi bagi saya. Adapun kalau mau ditambahkan sendiri silahkan ditambahkan dalam buku ini. Baik, berikutnya telah datang waktu salat fardu, seorang wanita belum melaksanakan salat fardu pada waktu tersebut. Kemudian ketika akan melaksanakan salat datang darah haid. Apakah wanita tersebut wajib mengqadha salat fardu yang ditinggalkan ketika suci sebelum datangnya darah haid? Jika wajib mengqadha, bagaimana tata caranya? Ini masalah tidak disepakati oleh para ulama ya, tapi yang dipakai oleh sebagian guru kami bahwa masalah ini dibagi dua. Kalau wanita ini mengundurkan sholat dari awal waktunya karena suatu sebab, ya. Misalnya karena anaknya nangis, nah dia merawat anaknya dulu. Begitu anaknya sudah tidak nangis, dia mau sholat ternyata malah haid. Nah, maka dalam kondisi ini berarti dia tidak punya kewajiban untuk mengganti atau mengqadha salat tersebut. Karena dia tidak melakukan satu taksir apapun, tidak melakukan satu keteledoran apapun. Tetapi kalau dia mengundurkannya bukan karena suatu sebab yang menjadi udzur yang diterima, mungkin karena bersantai-santai saja ya, atau ya intinya tidak ada sesuatu yang dia perlukan untuk mengundurkan tadi. Mendengar azan tidak segera wudu, tidak segera sholat, tapi malah mengerjakan hal-hal yang lain yang sebenarnya bisa ditinggalkan bisa dilakukan pada waktu yang lain ya. Tapi dia malah melakukan pada waktu tersebut, sehingga dia mengundurkan sholat dari waktu awalnya. Sehingga mungkin sholat duhurnya mestinya bisa jam 12, dia melakukannya jam setengah satu. Nah, begitu dia berwudu jam setengah satu, tiba-tiba haid. Nah, di sini ada kewajiban untuk mengqadha. Kenapa? Karena adanya taksir dari wanita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, apa ada syarat sahnya muadzin? Apakah sebelum memulai azan ada doanya? Ini pembahasan tentang syarat sah, ini paling bagus kita membahasnya dalam kitab fikih ya, tetap ada ya. Salah satunya misalnya muadzin harus mumayyiz. Kalau dia belum mumayyiz, tidak boleh untuk menjadi muadzin, artinya tidak sah ya. Anak 5 tahun, nah, jangan jadi muadzin. Yang sudah mumayyiz, yang sudah 7 tahun dia baru boleh adzan. Apakah ada adzan, doa sebelum adzan? Saya tidak mengetahuinya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain hadis umum yang menyuruh kita untuk memulai segala sesuatu yang penting dengan Bismillah, maka cukup Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, kemudian adzan ya. Adapun yang dilakukan oleh orang-orang ya sebelum adzan mengumandangkan salawat dan sebagainya ya, bacaan-bacaan tertentu, itu hanya adat saja, bukan merupakan sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak usah dilakukan ya. Mereka yang melakukan ya biar saja mereka lakukan, kita tidak melakukannya karena tidak menemukan dasarnya dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita jawabkan. Kalaupun benar dari Allah, kalaupun salah, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.